Yang berikutnya, alur distribusi SDM. Memang ini kewenangan Kemkes. Tapi yang kita lihat di lapangan memang seperti itu. Kita jangan bandingkan dokter di Jakarta dengan apalagi di Kalimantan Utara atau di Papua seperti itu. Nah, karena itu kita ingin kebijakan-kebijakan yang juga simultan antara BPJS dengan Kemkes. Ketika mensyaratkan suatu institusi rumah sakit dengan syarat sekian dokter, sekian, nah ini pun juga harus dipikir juga. Bagaimana pendistribusian dari tenaga kesehatan, utamanya dokter dan dokter spesialis. Tentunya ini juga menjadi tugas dari Komisi 9. Kami sangat ingat ketika kami punya pengalaman di era-era dulu, ada yang baik yang perlu diikuti. Misalnya ketika ada wajib kerja dan sebagainya, meskipun ada yang mengatakan bahwa itu melanggar. Tetapi monggo, nah, barangkali ini juga menjadi catatan yang baik, karena kenyataannya masyarakat kita di daerah-daerah terpencil sangat membutuhkan keberadaan dari dokter-dokter kita ini. Yang berikutnya, manajemen pembiayaan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk yang dibiayai oleh pemerintah, insya Allah tidak ada masalah. Tetapi ini yang terjadi adalah pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kita kenapa kok tidak tercapai target kepesertaan? Sehingga saat ini baru ada 82,sekian%. Artinya lebih dari 20 juta penduduk kita belum tercover oleh BPJS. Nah, ini menjadi PR bagi kita semuanya. Bagaimana kira-kira kalau kami punya kiat dalam memerankan tadi itu, sejauh mana kita itu memerankan tokoh-tokoh masyarakat yang menunjukkan bahwa BPJS ini adalah hal yang sangat penting. Kenyataannya BPJS ini justru dimanfaatkan oleh menengah ke atas. Artinya yang miskin membantu yang kaya. Kita melihat, saya juga banyak pengalaman ketika masyarakat menengah yang tadinya mereka hemodialise misalnya, sekali hemodialise sekian juta, ya, kemudian setiap berapa minggu sekali. Nah, setelah dia pikir dengan melihat BPJS, dengan iuran yang seperti itu, dengan mudah mereka ikut BPJS. Mereka lah yang menikmati lebih dari yang semestinya. Nah, sementara masyarakat kita, selain akses bahwa mereka tidak tahu bahwa dia sebagai anggota, juga termasuk yang tidak tercover BPI ini. Ya, sekaligus menjawab tadi apa yang disampaikan Pak Yahya mengenai gotong royong. Ini yang juga menjadi PR kita. Bagaimana yang terbaik, utamanya adalah bagaimana juga agar betul-betul masyarakat kita ini bisa tercover oleh akses kesehatan yang semestinya dia terima. Ya, ini banyak hal-hal yang mestinya kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Yang ketiga, dari Ibu Dr. Kurniasi. Waktu Bapak tinggal 2 menit lebih. Kami persilakan. Carut marut berkaitan dengan masalah fraud. Kita tahu bahwa fraud ini ada 3 lini. Fraud yang pertama ada pada, ya mungkin pada vaskesnya. Ya, yang kedua juga pada kepesertaannya. Yang ketiga juga pada internal BPJS itu sendiri. Artinya ketika kita berbicara fraud, ini kebetulan kalau kami dengan rumah sakit yang kami kelola misalnya, kita bisa mewanti-wanti betul. Ya, jangan sampai melaksanakan hal yang seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan seperti itu. Dan yang lain juga artinya begini, ketika fraud itu terjadi, sebetulnya BPJS punya kewenangan dengan rekredensial itu. Yang mana BPJS punya kewenangan apabila vaskes-vaskes yang tidak memenuhi persyaratan, vaskes-vaskes yang melanggar, coba diputus.
pada kenyataannya belum pernah BPJS itu memutus kerjasama dengan Vaskes. Apalagi Vaskes itu adalah milik TNI Polri. Nah, sementara rumah sakit swasta, ya ada beberapa kasus ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Artinya kita juga berkeadilan di dalam memberikan perhatian-perhatian itu, baik untuk semua Vaskes yang memang itu menjadi mitra dari BPJS. Ya. Jadi BPJS sebenarnya punya otoritas agar bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Asalkan memang betul-betul melaksanakan tugasnya dan juga melakukan segala macam kredensial dan sebagainya ini, sehingga semua langkah-langkahnya mengedepankan layanan terbaik kepada masyarakat. Di BPS juga sudah ada program sistem rujukan dan sebagainya. Ini pun juga terjadi ketika sistem rujukan terpadu ini dilakukan. Di satu sisi ada pihak-pihak yang lain yang memang berkepentingan untuk tidak merujuk ke rumah sakit tertentu. Nah, ini kalau BPJS juga melaksanakan IT dengan baik, maka ini akan bisa kita eliminir. Karena itu sistem rujukan yang dilakukan tentunya juga betul-betul berdasarkan pada zonasi dan sebagainya. Tapi satu sisi juga harus standar masing-masing rumah sakit tersebut juga disesuaikan dengan minimal sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat, saya sangat mendukung sekali, meskipun tadi tidak ada yang menanyakan, tentang layanan standar untuk semua layanan standar untuk satu rumah sakit atau untuk layanan BPJS itu kelas ya. Dan kami juga mendukung ketika masyarakat memerlukan layanan yang lebih untuk cost sharing atau dengan menggunakan COB. Mereka yang asuransi swasta ini yang sejauh ini belakangan ini agak bermasalah. Mestinya ini kita dukung untuk agar masyarakat ini yang jelas kita ingin masyarakat minimal BPJS. Selebihnya itu monggo silahkan dengan asuransi yang lain sehingga saling mendukung dan tidak akan merugikan dari pihak BPJS. Saya kira itu beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini ada beberapa yang ya termasuk di sini keberpihakan. Ini dari yang keempat dari Pak Hasan Saleh, carut merut, tadi juga sebentar sudah saya sampaikan. Kemudian pandangan rumah sakit menganaktirikan. Nah ini pun juga demikian. Komitmen, ya, jadi setiap tahun ada kerjasama antara MOU antara BPJS dengan rumah sakit. Nah ini BPJS berwenang untuk memutus dalam rangka apabila ada rumah sakit yang memang betul-betul melaksanakan menganaktirikan ini, maka itu menjadi kewenangan dari BPJS.